Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadanti, NDH28. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman saya dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan siapa tokoh yang menjadi role model penerapan core values berakhlak menurut pandangan saya. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Core Values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan Employers Branding ASN, bangga melayani bangsa. Inilah pengalaman saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dapat merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat dalam memberikan solusi dengan sikap salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, serta memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Mampu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, mempertanggungjawabkan dengan bukti laporan pertanggungjawaban, dan mengumpulkan setiap laporan tepat waktu. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, melaksanakan tugas dengan segenap kemampuan secara maksimal, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Harmonis, suka menolong orang lain, memiliki kepekaan sosial terhadap rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, saling peduli dan menghargai perbedaan, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, membangun kondisi kerja yang kondusif. Loyal, menjaga rahasia jabatan dan negara, mampu menjaga hal-hal yang bersifat konfidensial, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, selalu berusaha berinovasi mengikuti perkembangan teknologi, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan mutu pribadi maupun instansi, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tokoh panutan berakhlak yang akan saya bahas di sini adalah Bakarudin Yusuf Habibie, atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie dikenal juga sebagai Bapak Pesawat, karena dengan kecerdasan dan pengalamannya, beliau berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. Meski masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai presiden terbilang singkat, yakni dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Peran beliau menjadi poin krusial pada masa transisi Indonesia dari era Orde Baru menjadi era reformasi. Berbagai kebijakan diterbitkan dengan melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang diterbitkan dengan alasan kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan sebelumnya sering dibungkam. Kemudian terjadi restrukturisasi perbankan di Indonesia, serta pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan, agar mencegah adanya intervensi politik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selain itu, beliau dikenal sebagai Bapak Demokrasi karena menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam melaksanakan pemilu. Hal ini menggambarkan bahwa sosok B.J. Habibie memiliki sikap berorientasi pelayanan. B.J. Habibie menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berhenti bekerja selama hidupnya. Hal ini dilakukan dengan menanamkan mentalitas sepeda, yang artinya ketika seseorang naik sepeda, jika berhenti Anda akan jatuh. Sama seperti ketika beliau berhenti bekerja, maka beliau mati.
Seperti roda kehidupan juga selalu berputar. Berbagai hambatan ia hadapi, hingga kepulangan istri tercintanya, Hasri Ainun Habibie, tidak dapat menghentikan semangatnya untuk bekerja. Pernyataan dan sikap beliau ini sangat menggambarkan bahwa beliau memiliki sikap akuntabel. B.J. Habibie selalu bersikap kompeten. Sifat konsisten yang dimiliki B.J. Habibie dapat dilihat dari berbagai karya. Hal ini dibuktikan dengan semangat beliau untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi serta tetap hadir di berbagai acara untuk memberikan nasihat dan masukan. Meskipun beliau telah memasuki usia lanjut, bahkan menderita serangkaian penyakit. Di samping itu, B.J. Habibie juga memiliki sikap toleran dan empati terhadap seluruh lapisan masyarakat. Beliau menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa melalui Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1999 dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1999 yang menghapuskan larangan berbicara dan mengajar dalam bahasa Mandarin. Selain terhadap etnis, B.J. Habibie juga mempelopori sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dengan memperhatikan karakter dan budaya di Indonesia yang beragam. Dari sini sangat jelas terlihat bahwa B.J. Habibie menggambarkan sikap harmonis. Sikap loyal B.J. Habibie yang diwujudkan melalui pengabdian kepada negara pada bidang politik dan pengetahuan di bidang teknologi. Pada Mei 1998, B.J. Habibie memutuskan untuk mundur dari jabatan beliau sebagai Direktur Perusahaan Pesawat di Jerman untuk memenuhi panggilan menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, B.J. Habibie juga turut berkontribusi dalam pengembangan teknologi di Indonesia melalui PT IPTN, perusahaan produksi pesawat milik negara sebagai Presiden Direktur pada tahun 1976. Core value adaptif pada sosok B.J. Habibie tergambar melalui inovasinya pada negeri ini sangatlah besar. Di tangannya, Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang sendiri. Pada saat B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, kondisi Indonesia dapat dikatakan tengah porak-poranda. Namun, B.J. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter. Salah satu cara yang digunakan B.J. Habibie adalah bekerja sama dengan IMF, yakni lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Demikianlah core values berakhlak yang terdapat pada sosok B.J. Habibie yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari beberapa sikap yang telah beliau cerminkan. Dan kita dapat mengamalkan hal-hal tersebut dalam menjalankan tugas kita sebagai aparatur sipil negara.